terhadap Ketua KPK Firly Bahuri ke Polda Metro Jaya. Nah, tapi saya juga membaca nih ada keinginan dari saya tidak tahu nih karena menyampaikan komisioner KPK Gufron. Nah, ini menyebutkan bahwa akan menjalani pemeriksaan, tapi kemungkinan mungkin saya revisi, saya ralat. Ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya yang menyebutkan kemungkinan pemeriksaan ini dilakukan oleh Bareskrim, tapi kasus tetap ditangani oleh Polda Metro Jaya. Nah, kita akan coba dalam ini ada Bang Alphonse Kurnia Palma, beliau ini praktisi hukum. Saya tambahkan mungkin praktisi hukum senior beliau ini. Enggak lah, masih junior saya. Masih banyak belajar yang senior-senior sebenarnya. Sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Dan juga ada Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK. Selamat pagi, Mas Yudi. Selamat pagi Mas Yudi, assalamualaikum. Selamat pagi Bang Alphonse. Oke. Mas Yudi. Oke, saya ingin ke Bang Alphonse lebih dahulu, Bang. Ya. Direktur Reserse Polda Metro Jaya mengatakan pemeriksaan kemungkinan dilakukan di Bareskrim, bukan di Polda Metro Jaya, tapi kasus tetap ditangani di Polda Metro Jaya. Komentar Anda, apakah ini menjadi hal yang lazim atau tidak lazim? Ya lazim aja sih sebenarnya gitu ya. Karena kan kepolisian itu kan satu. Kan gitu kan? Satu ya, oke. Kepolisian satu kan sebagai suatu institusi kan. Tapi dilaporkan kan ke Polda Metro Jaya. Ya nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya ada istilahnya ini dilimpahkan ke Mabes Polri misalnya. Enggak, itu artinya kan itu diambil alih nah, kan. Itu. Ini kan sebenarnya bila tempat pemeriksaannya itu ada di Mabes Polri kan gitu kan. Iya. Nah, diperbolehkan ya berarti ya. Bicara soal azasnya bagaimana? Azas keadilan, azas itu. Kenapa terlalu cepat kayak saya? Prinsip dasarnya begini. Orang itu kan diperiksa dalam kondisi yang paling nyaman. Ya. Kan gitu kan. Itu makanya pertanyaan pertama di dalam BAP itu apakah sehat? Ya. Kan gitu kan. Kalau nggak sehat berarti kita nggak nyaman dong untuk menjawab kan. Apalagi kalau misalnya ada tekanan-tekanan. Nah, untuk menghindari itu, apalagi kan ini kan sudah ada permintaan dari Kapolri sendiri gitu kan untuk bisa dilakukan secara profesional gitu kan. Nah, jadi itu bisa-bisa saja. Dan lagi pula begini sebenarnya. Pidana itu ibarat mempergunakan pisau yang bermata dua. Jadi pada saat aparat hukum ingin mempergunakan pisau itu harus berhati-hati. Penuh kehati-hatian. Penuh kehati-hatian gitu kan. Karena kalau misal pisau tidak dipergunakan dengan tidak hati-hati, dia akan melukai yang sebenarnya tidak perlu dilukai, kan gitu kan. Nah, itu prinsip dasar dan nilai dasar yang ada dalam hukum dan terutama dalam pidana pada saat ini gitu kan. Nah, ketika mempergunakan suatu alat tidak dengan hati-hati atau ada kesengajaan yang jahat untuk mempergunakan gitu kan, itu dinamakan sebagai malicious prosecution. Gitu ya. Nah, itu ada wilayahnya nanti untuk mengujinya gitu kan. Misal contohnya dalam proses itu tidak dengan dua alat bukti dan tidak disertai dengan barang bukti gitu ya. Nah, itu bisa saja dikatakan sebagai tidak sesuai dengan prosedur gitu. Nah, kemudian itu bisa diajukan gugatan pra peradilan. Nah, jadi untuk mengukur gitu kan kepastian dalam pidana itu makanya dia ada prosedur yang mengekang, yang rigid, yang ajak gitu kan. Yang ajak itu. Agar itu tidak ditarik-tarik. Kan gitu kan. Nah, itu makanya dalam pidana kalau menurut saya gitu kan tidak hanya dengan pendekatan semua orang itu senang gitu kan. Tidak gitu kan. Dan tidak hanya terkait dengan persoalan rasa-rasa, bukan. Tapi lebih kepada apa yang ada hukumnya di sana. Ini pendekatan Austen gitu kan. Austen bilang begitu gitu kan. Jadi apa yang ada di hukum itu yang dijalankan. Biar nanti jangan ditarik-tarik gitu. Kalau udah ditarik-tarik itu berbahaya gitu. Karena ini menggunakan pisau. Nah, itu makanya harus dengan kehati-hatian dengan koridor yang namanya prosedur. Dalam hal ini adalah KUHP dan kemudian kalau misalnya di kepolisian itu dalam Perkap. Kan gitu kan. Perkap 6 tahun 2019 gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya ada aturan-aturan koridor yang harus dipenuhi oleh penyidik agar nantinya dia tidak kemana-mana gitu kan. Itu kira-kira. Oke, Mas Alphonse, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan ajak juga pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari kediaman Firly Bahuri. Sudah ada Alvin Syahputra dan juga Polda Metro Jaya sudah ada bakal calon sama bakal wakil calon. Ya, kita ke Alvin dulu. Selamat pagi Alvin, bagaimana informasi terkini langsung dari sana? Silakan. Bang,
Ya, Alvin. Ya Selamat baik, pagi, silakan Arif informasinya. dan Rati dan juga pemirsa, memang pagi ini Ketua KPK Firly Bahuri akan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Dan memang menurut Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri, memang pada Senin kemarin 23 kemarin memang pihak Polda Metro Jaya sudah menerima surat dari KPK terkait dari pemanggilan Firly Bahuri. Memang Firly Bahuri nantinya akan dilakukan pemeriksaan di jam 10 pagi ini, tepatnya di Tipikor Bareskrim Polri. Dan memang tepat di belakang saya memang merupakan komplek dari Firly Bahuri, tepatnya di radius sekitar 500 meter. Dan juga tadi kami mendapatkan informasi dari pihak pengaman, memang dari Firly Bahuri masih berada di rumah dan juga masih belum keluar untuk melakukan pemeriksaan. Dan juga tadi untuk komplek dari Firly Bahuri sendiri kami juga masih belum bisa mendekat karena memang dijaga oleh dari pihak pengaman. Dan juga tepat kami berdiri di belakang kami memang merupakan jalan yang nantinya akan dilewati oleh Firly Bahuri untuk menuju ke Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan. Dan kami juga akan terus melakukan update kepada pemirsa semua untuk apakah nanti Firly sudah berjalan untuk menuju ke Bareskrim atau belum. Dan juga nanti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Firly Bahuri diduga bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo tepatnya di GOR Jakarta Barat, yang dimana memang di pertemuan itu diduga melanggar kode etik dari peraturan KPK, yang dimana insan KPK dan juga orang yang berperkara di KPK itu bertemu. Dan juga diduga Firly Bahuri itu melakukan pemerasan kepada mantan Kementerian dari Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Demikian, kembalikan ke studio. Baik, Alvin Syahputra, saya bergeser ke Polda Metro Jaya. Ada Zinka, ya, reporter kami di lokasi. Zinka, laporan Anda. Selamat pagi Arif, Rati dan juga pemirsa. Saat ini di Polda Metro Jaya belum ada terlihat tanda-tanda akan dilakukannya pemeriksaan Firly Bahuri. Dikarenakan memang Firly Bahuri rencananya akan dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini tepatnya pukul 10 pagi. Sebelumnya pemirsa, perlu saya kabarkan bahwa pemanggilan ini merupakan pemanggilan ulang atau pemanggilan kedua, yang sebelumnya Firly mangkir dari pemanggilan pertama yang tepatnya pada tanggal 20 kemarin. Melalui surat yang dikirimkan oleh staf Biro Hukum KPK, di dalam surat tersebut berisi permohonan penundaan jadwal pemanggilan atau pemeriksaan Firly Bahuri yang dikarenakan ada dua alasan, yaitu yang pertama adalah dikarenakan memang Firly sebelumnya sudah memiliki jadwal kedinasan, dan yang kedua yaitu karena Ketua KPK Firly Bahuri memerlukan waktu lebih panjang untuk mempelajari bahan pemeriksaan. Dan sampai kemarin saya didapat kabar dari Kombes Pol Ade Safri selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengatakan bahwa memang pemanggilan, maksud kami pemeriksaan Firly akan dilakukan di Bareskrim Polri dikarenakan memang ada surat lanjutan yang dikirimkan lagi oleh Firly Bahuri untuk meminta pemindahan lokasi tersebut. Sekian, kembali ke studio Arif dan Rati. Baik, Zaki, terima kasih. Dan sebelumnya juga ada Alvin Syahputra mengabarkan langsung di kediaman dan juga di Polda Metro Jaya. Kita masih akan bergabung lagi dengan Bang Alphonse dan juga Mas Yudi Purnomo. Ditahan dulu Mas, pernyataan Anda. Kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali saat lagi.